يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب قبل الموت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarna an ma'siyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu i'tirafan bi nubuwwatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi shalatihim khashi'un. Al-ayah amma ba'd.
Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Tidak ada suatu kebahagiaan yang paling bahagia yang akan diberikan oleh Allah untuk hambanya yang paling bahagia kecuali kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah untuk hamba yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan Allah dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 31, Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu jaminan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada suatu kemuliaan yang paling mulia yang akan diberikan oleh Allah untuk hambanya yang paling mulia kecuali kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah untuk hamba yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah. Garansi Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita semuanya di sisi Allah adalah yang paling tunduk dan yang paling patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada surga dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya. Tidak ada surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, kecuali surga dengan segala kenikmatan dan fasilitas yang ada di dalamnya itu disediakan oleh Allah secara cuma-cuma untuk hamba yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya mengalahkan luasnya langit dan bumi disediakan oleh Allah secara cuma-cuma untuk hamba yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mari di awal khutbah ini kita mencoba mengadakan self correction, taftisun nafsi, koreksi diri. Mari saya dengan panjenengan secara bersama-sama mengadakan koreksi total tentang tingkah laku kita masing-masing. Apakah ucapan kita, tingkah laku kita makin hari makin mendekatkan diri kepada Allah, atau justru kita ini makin hari makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Lewat mimbar yang mulia saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nikmat iman ini senantiasa dilapisi baju takwa oleh Allah, dan mudah-mudahan mutu, kadar serta kualitas iman dan takwa kita minimal dipertahankan oleh Allah, maksimal senantiasa ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Sekitar tahun 48 ada seorang ulama dari negeri Sabah, namanya Syakib Arsalan. Dia muridnya Muhammad Rashid Ridho yang mengarang tafsir Al-Manar. Muhammad santrinya daripada Syekh Muhammad Abduh Al-Afghanistan. Dia menulis satu buku yang terkenal, Limada ta'akhkhara muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam ketinggalan sementara bangsa-bangsa lain maju? Secara faktual sampai sekarang, di mana negara mayoritas Islam mesti ketinggalan dalam sains dan teknologi, informatika, pendidikan, kesehatan, teknologi, semuanya umat Islam ketinggalan. Diakui atau tidak, itu fakta yang terjadi. Sementara mayoritas penduduk non-muslim semuanya maju. Jawabannya singkat. Min asbabi ta'akhuril muslimina salasatu. Kenapa umat Islam ketinggalan zaman? Satu, at-tafriqu, gegeran tok, ruwet, benteng ceweng, perpecahan. Yang nomor dua, al-fakru, depur miskin. Yang nomor tiga adalah al-jahlu, stupid, bodoh. Ayo kita bareng-bareng, sekarang waktunya. Kenapa umat Islam ketinggalan zaman? Jawab pertama, gegeran tok. Kita nggak usah terlampau jauh ke Timur Tengah, nggak usah jauh terlampau ke Indonesia secara umum. Di kalangan kita sendiri, urusan cilik ruwet. Ini yang menyebabkan umat Islam ketinggalan zaman. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Yang namanya matahari itu selalu berotasi pada subuhnya. Yang namanya rembulan pun demikian.
ternyata yang menginjakkan kakinya di bulan bukan umat Islam tapi Neil Armstrong, notabene-nya non muslim. Meskipun pada akhirnya Sumita William, astronot India, itu pun mengucapkan Islam setelah mendengarkan kalimat adzan waktu dia ikut Salyut 7-nya Soviet, ikut program stasiun Mir di bulan sana. Tapi pertama kali yang menginjakkan kakinya bukan umat Islam, non muslim. Sementara teori untuk pembuktian tentang kebenaran ilmu dan teknologi, Al-Quran sudah menginformasikan kepada kita. Kenapa umat Islam ketinggalan zaman? Gegeran tok, urusan cilik-cilik ruwet kok. Masalah tarawih, masalah kunut dibahas ruwet, desit. Sudah ada waktunya. Semakin kita baca Iqra dan Iqra, betapa kerdilnya kita di hadapan Allah. Kenapa ayat pertama yang turun Iqra, baca dan baca. Baca tidak harus tertulis. Apa yang tersirat, apa yang tersurat. Semestinya kita harus cerdas. Cerdas saya kak. Kita umat Islam bukan hanya sekedar butuh pinter, tapi cerdas. Ndisok maju. Urusan cilik-cilik dibahas. Sementara orang sudah menginjakkan kakinya di bulan. Kini ruwet gara-gara penentuan 1 Syawal. Ru'yatul hanya gara-gara nginceng bulan tok, ruwet. Semestinya punya pemikiran yang luas, satu dengan yang lainnya saling menghormati. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Terlepas ada tangan-tangan kotor yang memecah belah umat Islam, dan memang dikehendaki umat Islam tidak boleh maju, tapi sekarang perhatikan Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, ayat Al-Quran, dan jangan sekali-kali bercerai-berai. Itu perintah. Kalau kita pernah belajar grammar, ilmu nahwu, ilmu sharaf, wala itu namanya lanahi, dan jangan sekali-kali kamu bercerai-berai. Kalau kita sering membaca, kalau ada orang beda pendapat dengan kita tersenyum. Betapa indahnya hasanah perbendaharaan agama kita dalam Islam itu. Oh ternyata sama pakai gitu karena dasarnya ini. Saya begini, betapa indahnya. Lewat dewe kaku-kakuan pak. Hanya gara-gara sentuhan laki perempuan batal. Wong tawa gak mari-mari. Gak mari-mari orang tawaf itu. Senggolan terus. Baru nanti ada muqaranatul madhab, perbandingan madhab. Ini boleh tidak pada dasarnya begini. Betapa indahnya kalau ada kebersamaan dalam rangka satu titik dasar yang sama dengan interpretasi yang berbeda. Asalkan pijakannya sama, kenapa mesti kita ributkan? Ruwet suwi-suwi atanoi. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Teknologi canggihnya luar biasa non muslim. Meskipun kita sekarang meskipun dengan lambat akan mengejar, tapi secara umum kita ketinggalan. Penyebab utamanya adalah at-tafriqu, gegeran tok. Mana negara Timur Tengah yang rukun? Masih mending Indonesia. Timur Tengah itu satu daratan Pak. Indonesia hampir 16.000 pulau dipersatukan oleh atas izin Allah dengan yang namanya Pancasila, dengan apalah namanya pemersatunya. Tapi bedakan Libanon dan sekitar itu satu daratan, ruwet, masih mending kita. Alangkah indahnya kalau hasanah perbendaharaan agama kita semakin kita tambah, kalau terjadi perbedaan pendapat kita senyum. Anda saudara saya, meskipun cara agama furu'iyahnya tidak sama, yang penting Anda saudara saya. Siji aliran tok siji kunut enggak wis Jumatan runo. Lha kok Jumatan ana kunute, ruwet. Ayo kita pecah serang. Ruwet. Podo Islam itu Anda tidak kunut enggak apa-apa, itu sunnah. Masyaallah muslimin. Ini sejak dulu. Waktunya sekarang bergandengan tangan, merapatkan barisan, mengejar ketertinggalan kita. Yang nomor 2 adalah al-jalus cubit budu. Memang ada unsur kesengajaan. Yang namanya dimanapun penjajah Belanda cenderung
yang dijajar, dibutuhkan, dikuras kekayaannya, dikuras semuanya. Berbeda dengan penjajah Inggris, malah ada fasilitas memberikan kesempatan pendidikan. Kita tidak. Kita nggak usah kecil hati. Bukankah ayat pertama Iqra, baca, baca dan baca tentang masalah edukasi? Makanya Nabi pernah dawuh utlubul ilma minal mahdi laladi. Ini diadopsi oleh salah satu badan UNESCO. Apa namanya? Long life education, pendidikan sepanjang masa. Itu Rasulullah, Pak. 15 abad yang lampau, carilah olehmu yang namanya sejak dalam ayunan sabeli yang lain. Itu kan konsep Islam, diadopsi oleh badan UNESCO, salah satu di antara pendidikan itu. Sementara kita kadang bangga dengan pendapat orang lain, dengan umat Islam, dengan Al-Quran kita gak bangga. Salah pol. Ayo kita tengok. Siapa bapak pertama perahu dunia? Nabi Nuh. Di saat Amerika, Eropa belum ada, Nabi Nuh sudah bisa melewat perahu. Itu bisa menampung, ada yang mengatakan 500 orang, ada yang mengatakan 80 orang, belum binatang sepasang-pasang atas izin Allah. Siapa bapak dirgantara dunia? Nabi Sulaiman, bukan saudara Amerika, saudara dari Amerika, Nabi Sulaiman. Siapa bapak lumwit dunia? Nabi Daud, bahasa apapun beliau mengerti. Semestinya kita bangga dengan Al-Quran. Kenapa mesti bangga dengan saudara kita yang non-muslim, yang bahkan notabene Al-Quran baca, semuanya ada. Hanya kita malas Iqra, baca dan baca. Karena malas baca, stupid jadinya kita bodoh. Al-jahlu itu penyebab umat Islam ketinggalan zaman. Yang ketiga adalah al-faqru, dempur miskin. Kebetulan saja ya, meskipun sumber-sumber ekonomi negara yang maju banyak, tapi sekali lagi, mohon maaf, ngomong ke Timur Tengah, sumber ladang minyak karena nggak bisa mengeksploitasi, terpaksa kerjasama dengan negara non muslim, sehingga waktu dieksploitasi berapa juta barel awak tidak ngerti dibujui. Sama dengan negara kita, meskipun sekarang banyak sarjana-sarjana Indonesia yang mulai pintar, harus diakui itu. Setiap ada olimpiade luar negeri, Indonesia mesti juara. Tapi dalam hal-hal tertentu, meskipun ada begitu, masih ada sesuatu yang harus kita benahi, terutama ketakwaan kita kepada Allah. Kenapa orang korupsi? Karena gak wedi nang Gusti Allah, titik. Wedi itu bahasa Al-Qur'annya takwa. Saya gak bicara itunya. Cuman paling tidak, mohon maaf, Al-Quran mengajarkan ilmu, Islam mengajarkan kekayaan. Al-Fakru kenapa? Mohon maaf, sumber negara kita tuh banyak, Pak. Mengeksploitasinya nggak bisa. Kita tengok tambang emas yang ada di Timika itu kerjasama dengan mana? Amerika. Berapa persentase umat Islam yang dapat untuk bahasa Indonesia? Balik mana? Dibujui awak dewe. Kenapa dibujui? Bodoh. Wong bodoh itu panganan wong pinter, titik. Kalau ingin bangkit, belajar. Iqra dan Iqra. Wa natijatuhu, kesimpulannya, konklusinya, sementara umat Islam bersama harus rukun bersatu. Sisihkan sementara sesuatu yang furu'iyah, yang bisa menghambat kemajuan kita. Sudah waktunya, kalau kita sudah tua, anak-anak kita, generasi muda kita motivasi. Ayo nak, sekolah sing dhuwur nak, bapak wong desa, sekolah sing dhuwur, tak bandani, kasih motivasi. Masya Allah. Nomor 3, tidak menutup kemungkinan kalau kita sering dibujui, ke depan nanti anak cucu kita jadi apa? Masyaallah muslimin. Semalam ada kiai sepuh dawuh, Gus, wis waktune nangis maneno Gusti Allah. Wis waktune nangis maneno Gusti Allah. Aku dudu wong pinter, aku dudu wong alim, iso aku mek nangis nang Gusti Allah. Donga bareng-bareng. Ini kemampuan iman yang paling lemah agar ke depan Indonesia aman, anak cucu kita aman, anak cucu kita tidak jadikan budak oleh bangsa manapun. Jangan dikira kiai sepuh yang desa-desa gak mikirkan negara, mikir. Justru lebih jauh ke depan. Kenapa? Khawatir
Kalau anak-anak kita sudah tidak mampu di bidang finansial, Islamnya, agamanya mudah tergadai dengan materi. Kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir-hampir saja orang yang miskin itu akan mudah tergadai imannya kepada non-muslim. Singkat cerita, kita tetap berharap kepada Allah. Yang penting ikhtiar lahir kita, rapatkan barisan. Hindarkan perselisihan yang tidak penting. Selama pijakan kita kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, ayo kita bersatu. Sesuatu yang memecahkan, hindari. Hormati pendapat satu dengan yang lainnya. Toh mereka sama-sama punya dasar sama kuatnya. Saling menghormati. Nomor 2, kita dorong putra-putri kita agar kita tidak menjadi generasi yang bodoh. Yang terakhir, kalau sudah begitu, yang namanya kemakmuran di bidang finansial akan dapat mudah dengan kita gapai. Sebab ya apa wong bodoh iku dadi panganane wong pinter. Mudah-mudahan khutbah siang hari dibaring oleh maunah fadl hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah, khilaf dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan seluruh keluarga kita, anak istri kita semuanya saja ditoto dan diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa qala idzan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid warhamna ma'ahum bi rahmatika arrahmin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ij'alna wa ahlana wa iyalana wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina wa man hadara fi hadzal masjid wa jara masjid hada ij'alna wa iyyahum min ahli salatil jamaah wa ahli al-Qur'an wa ahli qiyamil laili wa ahli salatit tahajjudi wa ahli birril walidain wa ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli jannati bihaqqi rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi a'dham akbar.